Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lewat laptop kok nggak Selamat bisa ya? malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bertemu kembali di pembahasan UP. Pada malam hari ini kita akan membahas matematika yang akan ditemani oleh Bu Dewi. Semoga ibu bapak semua di sini dalam keadaan sehat, ya. Dan yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan segera kembali beraktivitas. Sebelum melanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dewi. Silakan Ibu Dewi. Iya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Ya, Bapak Ibu, jadi malam ini kita belajar matematika dulu. Ini yang keluar di UP Oktober dulu ya, Bapak Ibu ya. Saya pilih yang matematika dulu, yang khusus matematika. Nah ini Bapak Ibu sudah saya ketik ulang. Saya pilih yang matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti penjelasan saya mudah dipahami ya Bapak Ibu ya. Karena matematika kadang caranya juga berbeda, caranya berbeda. Tapi jawabannya itu karena ilmu eksak ya, ilmu pasti sudah ada di situ, pasti nggak bisa dikira-kira gitu, harus dihitung seperti IPA juga. Nah ini yang kapan hari kita sudah menghitung, kita coba menghitungnya lagi, sepertinya ada yang keliru Bapak Ibu ya. Ini Bu Asih nih sama Bu Debi kemarin. Kalau Bu Asih sama Bu Debi hadir nih ya. Iya Bu. Baru masuk ini. Oh, baru masuk Bu Asih. Iya, baru isas. Ya, Bu. Ini tulisannya gimana Bapak Ibu? Terpotong. Terpotong, Bu. Potong, Bu. Terpotong di ujungnya kelihatan, Bu. Karena terlampau besar, Bu, kecilin. Kecilin dikit, Bu. Segini. Ya, Bu. Ada. Ya, Bu. Ya. Ya ini jawabannya membingungkan. Itu poin. Poin. Poin baru semua kau pegangnya. Ada. Itu ada ini apa? Oh, ada. Pak Sardi, sopir travel wisata ingin mengantar penumpang ke Bromo. Penumpang ingin melihat matahari terbit dari atas Gunung Bromo. Supaya mendapatkan tempat yang bagus untuk menikmati matahari terbit, rombongan harus sampai pada pukul 03.00 dini hari ya ini ya. Karena kondisi jalan yang menanjak, macet, dan tidak beraspal di beberapa bagian, kendaraan hanya bisa dipacu dengan kecepatan 45 km per jam. Jika jarak yang harus ditempuh sekitar 110 km, maka mereka harus memulai perjalanan ke puncak paling lambat pukul berapa. Nah, kemarin sudah kita hitung. Coba kita
Hitung lagi ya Bapak Ibu ya. Di situ diketahui Kecepatan jarak rata-ratanya. ya. S-nya berapa? 110 km. Kemudian V-nya kecepatan 45 km 45 km per jam. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mencari T. Waktunya. T kecil. T kecil sama dengan rumusnya S per V. Ya. S kecil ya. Berarti T sama dengan S-nya 110 dibagi 45. Karena satuannya sama Bapak Ibu, jam, kilometer per jam, kemudian satuan waktunya jam juga. Jadi udah linear gitu ya, sama sejenis. Nggak perlu ada yang dirubah satuannya lagi. Jadi hasilnya jika diperkecil 22, ini sama-sama dibagi 5 Bapak Ibu. 22 per 45 bagi 5 9. 9. Saya bentuk ini aja. Kemudian kita perkecil lagi. Ini jadi 2, jadikan pecahan campuran 4 per 9. Jadi pecahan campurannya 2, 4 per 9. Apa? Jam. Nah, ini adalah waktunya. Kita ubah menjadi menit. Yang 2 jam sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang 4 per 9 jam. 4 per 9 kita kalikan 60 menit. Biar mudah menghitungnya. Jadi 4 kali 60 240, Bu. 240 dibagi 9 diperkecil 80 per 3 menit atau sama dengan 23,3 menit. Berarti total waktunya 2 jam 23 menit. Ini dibulatkan ke satuan terkecil. Nah, oke. Sampai sini Bapak Ibu, sampai menjadi menitnya, apakah ada yang perlu ditanyakan? Sampai menjadi menit? Yang ini Bu, yang T-nya tadi itu yang 45 itu dibagi 5 ya Bu, jadi 9 ini. Bu, kurang jelas saya Bu suara Ibu. Sama-sama dibagi 5, iya dibagi 5. Sama-sama dibagi 5, Bu. 100 itu dibagi 5. Lepas Oh iya. Oh iya, iya. Jadi 110 per 45 jadi 22 per 9 itu sama-sama dibagi 5. 110 bagi 5 dapat 22. 45 bagi 5 dapat 9. Jadi 22 per 9. Kemudian saya kecilkan lagi jadi pecahan campuran. Jadi 2, 4 per 9. Jadi 22 bagi 9 kan dapat 2. 18 kan sisa 4. 4 per 9. Nah, setelah itu saya jadikan menit. Jadi 4 per 9 ini kalikan 60 menit. Ternyata diperkecil dapat 80 per 3 hasilnya, biar mudah dihitung. 80 per 3, jadi bulatnya 23,3333. Nah, ini saya masukkan di sini 23 menit. Nah, startnya berangkat
pukul berapa tadi? Pukul Harus 3, Bu. nyampe ya, harus nyampe ya. Jam 3. Nah, berarti berangkatnya Pergi kau beli sendiri. minimal pukul, nah berarti 03.00 ini harus dikurangi 2 jam. 2 jam Dan 23 menit. Ini cara nguranginya Bapak Ibu. Nah, kita garis ya. Ke bawah. Nah, gini. Nah, 00 di belakangnya Bapak Ibu itu 1 jam ya. Ya. Ya, 1 jam itu 65 menit, 60 menit. Maaf, dikurangi 23 adalah 27. 37 menit. Kemudian 37. 03 kan sudah dipinjem 1 ya Bapak Ibu. Ya. Tinggal 2 ya. Ya. Berarti 00. Tinggal 2. Berarti 2 dikurangi 2 0 ya. 0 ya. 37 menit. Jadi dia minimal harus berangkat 0 lebih 37 menit. 37 menit. Nah, di sini Bapak Ibu tidak ada 00.37 menit. Nah, kalau pemberangkatan ini kan minimalnya. Jadi kita boleh berangkat sebelum itu. Boleh kan ya? Iya, boleh. Iya. Boleh, Bu. Di sini yang ditanyakan minimalnya Bapak Ibu. Maksud saya harus memulai paling lambatnya jam berapa gitu. Jadi paling lambatnya itu jam 00.37. Kalau kita berangkat 00.30 kan juga nggak apa-apa gitu maksud saya. Kalau 00 malah jauh. Terlalu jauh. Jauh yang ini ya. Ini jauh. Terlalu jauh. Karena nggak mendekati minimal pemberangkatan. Kemudian kalau yang ini malah lebih ya, telat banget kalau yang D ya. Kalau berangkatnya 01.30 kan sudah telat nyampenya ya. Iya, Bu. Lewat jam 3. Malah lewat jam 3 padahal batasnya jam 3. Jam 1 juga sudah telat. Nah, kalau misalnya ini kenapa kita tidak pilih A Bapak Ibu ya? Kenapa ternyata? Ini saya Karena dia terbit. Bukan, Bapak Ibu. Pak Gus. Ini kira-kira Itu 12 siang hari. Itu siang, Bu. Jam siang. Dia itu mau mengejar Waktu terbit siang. matahari. Bener, Pak. Jadi itu hitungan waktu siang kalau 12. Jadi kita sesuaikan dini harinya itu 00 ya. Nah, kalau misalnya kita pilih jam, kemarin saya juga bingung, ini 12.45 ya kan. 12 juga jam di atas ini. 00 juga, tapi kan ini waktu siang gitu kan ternyata ya Bapak Ibu ya. Kalau dini hari ya sudah mulai lagi format waktunya 00 bukan 12 lagi meskipun sama-sama jam 12 kita menyebutnya gitu. Jadi minimal pemberangkatannya jam 00.30 gitu Bapak Ibu ya. Kemarin kita mungkin ada kekeliruan. Untuk cari T ini kenapa kita nggak langsung aja 110 dibagi 45? Ya nggak apa-apa juga Pak Gus, nggak apa-apa. Tapi hasilnya beda. Kenapa bisa beda itu? Tadi saya kecil dulu. Kalau saya bagi dapatnya 2 jam 24 menit. 2 jam 44 menit. 44 menit. Itu kan sisa, Pak. Sisa ya. Jadi misalnya gini ceritanya. Coba kita analisis lagi ya. 110 dibagi 45 langsung koma. Berapa, Pak? 2,44. 2,44 jatuhnya. 2,44 jam. Ya. Nah, ya 2,44 jam. 4,33. 0, ini kan artinya di sini 2 jam
kemudian 44 menit. ditambah 0,44 jam Bapak Ibu. Oh iya, jam. Belum Jam. masuk Kan menit. masih jam. Ya. Nah, 0,44 jam ini harus kita jadikan menitnya juga, Bapak Ibu. Iya, iya. Kali menit itu. Kali 60 berarti ya. Nah, berarti 0,44 kalikan 60 menit. Gini. Jadi totalnya 2 jam. Coba dikalikan Bapak Ibu. 0,44 kali 60 berapa? Di kalkulator aja. 26,4. 2,64. 26,4. 26,4 pembuatannya 26 ya. 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 Nah, coba kita masukkan ke sini 26. Berapa? 34 ya. Ya. Kalau kita masukkan 2 jam 26 menit, itu minimal pemberangkatannya 0034. Ya, Bapak Ibu ya. Yang mendekati juga 0030. Iya. Bedanya selisih 0,02 menit ya. Tadi 26. Yang saya awalnya kan 24 ya. 23 maksudnya. 0,03 ya. Bagus ya dengan selisih kalkulator ya. Iya, iya. Terserah Bapak Ibu mau pakai yang langsung di itu apa? Di koma tadi boleh atau dijadikan pecahan diperkecil juga boleh karena kita nggak pakai kalkulator waktu UP gitu ya. Nah, 23 ya di sini. Nggak apa-apa pakai yang ini. Pakai yang 2 jam 26 menit nggak apa-apa. Kemudian 2 jam 23 menit juga nggak apa-apa pakai yang ini. Nah, ini sama. Jadi perkiraan paling lambatnya berangkat 00.30. Itu ya. Gimana Bapak Ibu ini sudah? Iya. Kalau di sini sudah, Bu, tidak tahu. Ada pertanyaan pengurangan itu apa nggak salah? Itu benar, Bu. Bu, mana Ibu Susila? Ya. Kenapa, Pak? Ya, ada di chat, Bu. Pengurangan itu apa nggak salah? Itu benar, 1 jam itu 60 menit. 1 jam 60 menit. Iya, 1 jam itu 60 menit. Jadi kalau 60 kita kurangi 23 jadi 37. Kemudian ambil dari mana 1 jamnya? Dari depannya gitu Dari ya. depan. Pinjam meminjam dalam jam. Oke, gini ya. Dah. Nah, ini nomor 29. Pak Randi mempunyai tanah pekarangan. Nah, ini saya ketik ulang. Ini aslinya ini. Saya hapus. Pak Randi mempunyai tanah pekarangan. 1/4 pekarangan tersebut ia tempati. Sisanya akan dibagi rata kepada kedua anaknya. Namun, kemudian Pak Randi memberikan 1/4 bagian dari tanah yang ia tempati untuk mendirikan usaha bagi anak bungsunya. Luas tanah yang diterima oleh anak bungsu Pak Randi adalah titik-titik bagian dari total luas pekarangan semuanya. Nah, gimana nih cara ngitungnya nih? Pertama, Pak Randi punya berapa? 1/4. Ya, 1/4. Coba ya diteliti lagi ya. Tanah Pak Randi sama dengan 1/4. Oke. Kemudian berarti kalau 1/4 jumlah totalnya berapa Bapak Ibu?
3 per 4 ya. 4. Kalau dia per 4 berarti totalnya itu 4 gitu ya. 4. Berarti sisanya yang untuk anak berapa? 3 per 4. Nah, benar 3 per 4. Oke, sudah. Kemudian kata Pak Randi, sisanya itu akan dibagi rata kepada kedua anaknya. Jadi sisanya ini dibagi berapa? Bagi 2. 2. Nah, untuk anak berarti sama dengan 3 per 4 dibagi 2 per 1. dibagi 2. Nah, artinya 2 per 1. Kalau saya balik, 3 per 4 dikali 1 per 2. Jadi berapa masing-masing? 3 per 3 per 6. 3 per 8. Masing anak. Oke, sudah. Berarti si bungsu juga dapat 3 per 8 ya? Ya. Nah, kemudian kata Pak Randi, 1/4 dari tanah Pak Randi itu untuk usaha si bungsu. Nah, 1/4 bagian dari Pak Randi katanya. Nah, ini ya. 1/4-nya lagi dari Pak Randi. Kira-kira berapa? Tanah yang diberikan pada si bungsu 1/4 dari tanah Pak Randi. Berapa tanahnya Pak Randi tadi? 1/4. 1/4. Jadi 1/4 kalikan 1/4. Ibu, berapa? 1 per 16. Ya, ini dapat dari Pak Randi untuk si bungsu. Jadi ini namanya untuk usaha. Ya. Jadi 1 per 16 total tanah 3 per 8. si bungsu 1/16 ditambah bagiannya 3 per 8. Jadi samakan penyebut. Samakan penyebutnya sama-sama per 16. 1 per 16 tetap ya. Kemudian 16 bagi 8, 2. 2 kali 3, 6 per 16. 6 per 16. Jadinya 7 per 16. Ini adalah punya si bungsu. Udah sampai sini berarti ya. Oke Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Cara saya yang mana yang ini terlewat mungkin? Saya makan tanah iki 1/4 ini dari mana? Oh, tanah Pak Randi, Bu. Tanah Pak Randi total itu 1/4. Artinya jika itu ada 1/4, berarti total bagian yang dibagi ada 4 ya. Kalau Pak Randi dapat 1/5, berarti totalnya 5 gitu aja Bapak Ibu ya. Berarti sisanya itu ya 4 dikurangi 1/4. 3/4. 3/4 benar. Nah, yang ini Bu, tanah yang diberikan pada si bungsu ini loh Bu. Jadi 1/4. Tanah yang diberikan kepada si bungsu sesuai soal di sini pada kalimat kedua. Namun Pak Randi kemudian memberikan 1/4 bagian dari tanah yang ia tempati gitu Bu. Tambah 1/4 lagi. Nah, 1/4 dari Pak. Kan Pak Randi ngasih 1/4 dari 1/4 milik Pak Randi. Jadi 1/4 kali 1/4 Bu. 1/4-nya punyanya Pak Randi. Iya, 1/4-nya punya Pak Randi. 1/4 dari punya Pak Randi gitu Bu. Iya. Oke. Bu. Nah, jadi 1/4 dari punya Pak Randi berarti 1/4 kali 1/4 karena memang punya Pak Randi awalnya juga 1/4, kebetulan sama 1/4-nya gitu. Kita kalikan 1/4 kali 1/4 1/16.
itu yang untuk usaha si bungsu ya. Nah, kemudian total tanah si bungsu ya dari ini 3/8 dari pembagian dengan saudaranya ditambah 1/16 yang ditambah dari Pak Randi tadi. Ya, 1/16 ditambah 3/8. Samakan penyebutnya, jadilah 7/16. Gitu. Oke ya, Bu Dwi Bramita. Iya, Bu. Iya. Oke. Ini yang Oktober kemarin loh Bapak Ibu ya. Nah ini. 32. Ada 9 soal Bapak Ibu di UP kemarin yang matematika. Untuk menghasilkan beton berkekuatan tinggi, maka komposisinya adalah 1 bagian semen, 2 bagian pasir, dan 3 bagian batu kerikil. Jika Pak Yohanes ingin membuat campuran beton dari 3 rit pasir, maka batu kerikil yang diperlukan sebanyak berapa meter kubik? Nah, ini keterangannya di sini. 1 rit sama dengan 8 meter kubik. Kita tinggal hitung. 8 meter. Kita jawab di sini. Nah, komposisi menghasilkan beton berkekuatan tinggi ini Bapak Ibu, ini dalam 1 rit. Ukurannya 1 semen, 2 pasir. Ya. Nah, jadi komposisi 1 rit dulu kita hitung. Komposisi 1 rit beton. Ada 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Nah, kalau komposisi 3 rit beton, yang ditanyakan 3 rit, berarti berapa? 3 semen, 6 pasir, 9 kerikil. 9 kerikil. Nah, ternyata 1 rit itu 8 meter persegi, meter kubik. Yang ditanyakan dalam meter kubik, satuannya 8 meter dalam rit. Nah, kita tinggal kalikan 8 Bapak Ibu, karena 1 ritnya itu 8 meter kubik. Kalikan 8 meter kubik masing-masing. Nah, seperti itu prosesnya. Baru berapa berarti komposisinya dikalikan 8? 3 semen berarti 24 semen, 48 pasir, 72 kerikil. Nah, yang ditanya pasirnya. Berarti pasirnya berapa? 48. Nah, 48 meter kubik. Udah itu aja, karena yang ditanya cuma pasirnya. Bu, yang ditanyakan kerikil. Yang ditanyakan kerikil. Pasir, Ibu. Kerikil, Bu. Yang ditanyakan kerikil. Kerikil. Maka batu kerikil yang diperlukan sebanyak 72. 72. Kerikil berarti 72. Dari 3 rit pasir, maka batu kerikil yang diperlukan sebanyak, nah, batu kerikilnya berarti berapa? 72 dibagi 72. Bentar. 72 dibagi 3. Pak Agus, itu di soal itu yang ditanyakan ini, kerikil apa pasirnya? Saya ketik ulang itu. Gimana, Kak? Bu Asih ada yang pegang ini soal UP Oktober. Kerikil, Bu. Kerikil, Bu. Benar ya? Iya.
bagian bentuk kerikil jika Dari membuat campuran beton dari 3 rit Ya, pasir. maka batu kerikil yang diperlukan sebanyak berapa, Bu? Betul, kerikil, Bu. Jadi kerikilnya 3 ya berarti ya? Iya. 22 dibagi 6. Pasirnya 3 rit pasir. Coba lihat perbandingannya Bapak Ibu. Pasir. Kalau ditanyakan semennya berarti 24 ya. Ya. Kalau pasirnya 48, sedangkan kerikilnya 72. Yang ditanyakan kerikilnya. Oh, saya pikir ini yang ditanyakan pasirnya ya. Untuk hitungan saya ini dari awal Bapak Ibu mengalikannya, apakah saya ada yang keliru? Ini coba dihitung lagi. 1 rit beton. 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. 3 itu. 3. Rit 8. Gimana sih membuat campuran beton dari 3 rit pasir? 3 semen, beton, 6 pasir. Terus 9 kerikil. Pasir. Oh, ini seperti perbandingan ya Bapak Ibu ya. Ini berarti bukan 3 rit beton ya, 3 rit pasir ya. Awalnya 3 rit pasir. Kalau komposisi 1 rit beton itu 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Kemudian kalau ini diganti 3 mungkin gitu ya. Jadi semennya belum tahu. Nah, ininya pasirnya ini 3 bagian, 3 rit maksudnya. 3 rit pasir, kemudian batu kerikilnya nggak tahu. Nah, seperti ini. Baru nanti dikalikan 3 Bapak Ibu ya. Nah, kalau perbandingannya 1 banding 2 banding 3 Bapak Ibu. Coba kita lihat. Kalau 2 menjadi 3, nah yang 1 ini menjadi berapa gitu? 2. Iya, berarti ini urutan ya. 2, 3, 2. Ya, coba kita urutkan sesuai pola. 4 ya. Berarti berapa? Kalikan 3 semua. 2 kali 8, 16 semen. 38, 24. Pasirnya 24 pasir, 24 pasir. Kali 8, 32. 32 kerikil. Oh gitu. Ada nggak 32 kerikil? Ada. Yang Yang ditanya ini bukan pasir ya, kerikil. 32. Nah, ini satuannya sudah saya ganti. Kenapa dikalikan 8 Bapak Ibu? Karena sudah 1 ritnya itu 8 meter kubik ya. 3 kali 8. 4 kali 8. 30. Ya, oke Bapak Ibu. Itu nomor 32. Matematika ada lagi di nomor 66. Yang ini gambarnya ini loh. Buat kotak-kotak hiasan dinding. Ya. Ayu ingin menghias ruang tamu dengan rak seperti di bawah ini. Untuk menghemat, ia ingin membuat sendiri rak tersebut. Ketiga, kotak ukurannya harus sebangun, Bapak Ibu ya. Apa makna sebangun, Bapak Ibu? Apakah harus sama? Ukurannya sama nggak sih bangun itu? Enggak, Bu.
Perbandingan. Enggak harus sama Bapak Ibu. Yang pasti perbandingannya yang harus sama atau mendekati pola tertentu, itu sebangun. Nah, seperti gambar ini, apakah ketiganya sama ukurannya? Tidak, ya, tidak sama. Nah, kalau dibuat opsi seperti ini, Bapak Ibu, ini adalah panjang kali lebarnya. Ini adalah persegi panjang. Kenapa persegi panjang? Karena ada panjang, ada lebarnya. Kalau sisinya sama, namanya persegi, ya kan? Berarti bangun ini adalah persegi panjang. Kita harus cari tahu luasnya dulu, Bapak Ibu, dari masing-masing bangun. Nah, ini dianggap bangun nomor 1. Yang ini nomor 2. Ini nomor 3, kotak ketiga. Jadi masing-masing itu ada 3 kotak ya. Kotak pertama, opsi A, ini luasnya 45 kali 90 katanya. Berapa Bapak Ibu? 45 kali 90 di kalkulator aja. $4.050, Bu. 4.050. Oke. Lanjut 1.800. Lalu 2.700. Nah, nanti kita bandingkan Bapak Ibu luasnya masing-masing. Yang B 800. Ya. 45 kali 60 berapa? 2.700. 2.700. 30 kali 90 juga 2.700. Oke, yang C 30 kali 60 1.800. 800. Kemudian 300. Yang D tadi 4.700. 4.050. 4.050. Lalu 1.800. Yang E 5.400. 450. 800. Berarti E jawabannya. Coba kita lihat. Yang B, bentar, ini saya kembalikan. Yang B kita tidak pilih Bapak Ibu, karena ada ukuran yang sama ya. Karena ada yang sama. Ya. Padahal itu nggak sama ketiganya ya. Ketiganya sama nggak sih ukurannya? Tidak sama, Bu. Nah, di gambar itu Tidak, Bu. nggak Tidak. sama kan? Nah, di opsi B ini ada ukuran yang sama gitu. Iya. Nah, kita nggak pilih opsi itu ya. Iya. Kemudian yang A, kenapa kita tidak pilih? Karena ini kalau dibandingkan Bapak Ibu, perbandingannya antar ketiganya dari 4.050, 1.800, dan 1.000, kita kan akan menentukan perbandingannya ya, indikatornya sebangun. Jadi perbandingannya harus sesuai gitu ya. Nah, ini nggak harus cari faktor FPB-nya maksud saya. Dari ketiganya ini perbandingannya 4.050 sama-sama, mungkin sama-sama dibagi 100 ya. Jadi kalau sama-sama bagi 100, 40,50 banding 18 banding 10. Ya, bulat ya yang 40-nya. Ya. Enggak bulat Bapak Ibu. Berarti Tidak yang D sebangun. juga nggak masuk. Kemudian yang C sama-sama bagi 100. 18 banding 8 banding 3. Yang C, yang D 40. ini sama enggak bulat Bapak Ibu. Banding 40,5 banding 18 banding 8. Nah, ini yang C, yang E 4 54 banding 54. enggak sama-sama 54, dibagi 45, 8.
Sama-sama bagi 5. 5 40 banding 45. Bagi 5, 9. 90. Dibagi 10 jatuh. Nah, bagi 10, 540, 45, 80. 80. Lalu kita perkecil lagi perbandingannya, sama-sama bagi 5. 270. 540 bagi 5, Pak. Bagi 5 loh. 108. Oh, bagi 5. 8. 16. Ya. Jadi ini enggak, Bapak Ibu. Kita enggak pilih perbandingannya karena ini ada bilangan yang enggak bulat ya. Nah, ini juga enggak karena ada yang sama ukurannya. Berarti antara C dengan E. C dan E. Nah, saya tebeli ya. Nah, kira-kira di antara opsi 18 banding 8 banding 3, 108 banding 9 banding 16. Ini Ibu, Bapak Ibu pilih yang mana? Yang E, Bu. Yang E. Karena gambarnya itu satu besar. Ya, yang C, Bu, karena ukurannya enggak jauh beda. Iya, benar. Cara memilihnya gitu, Bapak Ibu ya. Karena ukurannya enggak jauh beda. Iya. Dekat ya, kalau yang ini dari 16 langsung 108 kan besar ya. Jauh rentannya. Jauh. 18 banding 8 banding 3. Iya. Dekat ya, selisihnya itu dekat Bapak Ibu. Kalau yang E itu sampai 108 perbandingannya, ya kan? Iya, Bu. Jadi kita cari dulu ya Bapak Ibu ya luasnya masing-masing, baru dicari perbandingannya. Kalau untuk indikator sebangun itu perbandingannya harus sesuai dan juga mendekati untuk ukuran yang sama gitu. Ukuran yang hampir sama maksud saya. Ini sudah ya. Nomor 71. Ada matematika lagi tentang barisan bilangan apa nih? Coba kita teliti Bapak Ibu. Kira-kira ini aritmatika ataukah geometri? Min 9, min 5, min 1, dan 3. Ini adalah barisan. Alhamdulillah, karena yang urip itu jalan mereka pas aku yang bayar sekolah anakku. Lagi nobar Ibu Nurita. Solusi nama apa? Lagi semangat. Ini barisan apa Bapak Ibu? Iya Bu Debi. Barisan apa Bapak Ibu ya? Mana itu anak? Geometri atau aritmatika? Seret aritmatika enggak, Bu? Kenapa Ibu? Sudah lupa, padahal sudah pernah belajar kemarin kan. Kita lihat selisihnya Bapak Ibu. Selisihnya tak beratur lah, Bu. Enggak, beraturan malah. Berurutan 71, 76, 75, 77. Oh, itu yang diurutkan Bapak Ibu. Yang ini. Soalnya min 5 ke min 9 itu berarti jaraknya 4 ya. Nah, kita lihat B-nya Bapak Ibu ya. U2 dikurangi U1 yaitu min 5 dikurangi min 9. Berapa? Min 4. Oh, min 4. Kurang sama min jadi positif. Iya. Kemudian coba kita teliti lagi apakah dia konsisten. Kita coba U3 dikurangi U2.
Kalau dia konsisten berarti kita bisa lanjut bahwa dia memang aritmatika. Min 1 Min 1 kurangi kurangi min 5 plus 4 plus 4. Konsisten ya? Ya, 4. Ya. Oke, berarti dia positif aritmatika, Bapak Ibu. Positif. Kalau sudah positif, kita tentukan jika bilangan 291 merupakan bagian dari bilangan tersebut, maka 291 adalah suku ke, ditanya apa ya berarti Bapak Ibu? Suku ke N-nya, suku keberapanya. N-nya Bapak Ibu ya. N itu suku keberapanya. Jadi diketahui, bukan ditanyakan mencari suku keberapa, tapi sudah tahu bahwa ada suku 291, tapi dia 91. ada di urutan keberapa gitu maksudnya soal ini gitu ya. Jadi kita mencari N-nya. Rumus sebentar. Selain B, apakah ada lagi yang kita ketahui dari soal? A ya. A-nya berapa Bapak Ibu? 9. Min 9. Min 9. Ya, baru kita masukkan pada UN. Gimana rumusnya Bapak Ibu? UN-nya pada aritmatika? A ditambah UN ukuran 1 kali B. Kali B. Nah, UN-nya sudah tahu katanya. Jadi suku keberapanya udah diketahui. Kita masukkan berapa di sini? 291. 291. Lalu? Min 9. Min 9. Min 9. Ditambah N. N-nya belum tahu. N-nya belum tahu. Belum tahu. Min bedanya 4. Kita ke bawahkan aja ya ini jawabannya ya. 291 sama dengan min 9. Kita buka kurungnya Bapak Ibu. 4N dikurang sama dengan 3. 4 ya 1 kali 4. Sampai sini? Ya, ya Bu. Oke. Ya. Kita lanjut. 291 sama dengan 4N min 13. Benar? Min 9. Iya. Ya, benar Ibu. 9 min 9 tambah 4N. Min 4 13. Tambah Ya. 4 13. Betul ya? Ya. Oke. Ya. 4N 291 ditambah 13. Benar? Iya, 291 tambah 13. kalau dia dibagi Kan hanya mengubah arah Bapak Ibu ya. Ini kan 13-nya ke kiri. 4N-nya di kanan. Kan sama aja. Saya tulis seperti ini. Ya kan? Iya. Sama kan? Iya, Bu. Hanya masalah arah. Iya, sama Ibu. Cuma dibalikkan aja. Cuma dibalik. Tanda positifnya juga nggak ada yang saya ubah kok. Matanya Bu. Oke ya. Jadi 4N sama dengan 291 tambah 13. 304. 304. Bagi 4. Benar? Bagi 4 ya Bu ya. 76. N sama dengan berapa Bapak Ibu? 304 dibagi 4. Berapa? 76. 76. Berarti N-nya itu angka 291 ada di suku ke-76. Ada di urutan ke-76 berarti Bapak Ibu. Ada nggak 76? Ada. Bu. Bu. Ada ya? Ada.
Ini kan kita sama-sama meraba jawaban gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak tahu kunci dari dikti itu seperti apa, nggak tahu. Bu Dewi scroll ke bawah jawabannya tadi. Ya, sebentar. Ya Bu, bercatat Bu jawaban. Beda. Nah, kurang dengan U2 dikurang U1 dengan min 5 dikurang min 9 sama dengan 4 U3 Ya, jadi gitu ya Bapak Ibu ya cara menentukan dia bila barisan aritmatika ataukah geometri. Tentukan bedanya dulu Bapak Ibu. Cara mencari beda itu selisih. Ibu harus hati-hati di tanda negatif ya. Karena negatif tadi ada yang keliru menentukan. Ditambah pengurangan min 5 min 9 itu 4 ya. Kadang kita bukan nggak bisa Bapak Ibu, tapi karena terlalu apa ya, buru atau ya karena dikejar waktu tadi jadi panik atau gimana. Mohon maaf Bu Dewi, izin tanya. Ya Bu. Oh iya 2000, nggak ada 2000. Bu Dewi. Ya, Ibu buat ini udah Triani. Mohon maaf saya bingung untuk menentukan dari UN ini tadi. Bisakah diulang? Mulai dari B kan beda. Ya. Untuk A-nya tadi? A itu adalah suku pertama. Oh. 12. Oh, iya. Kemudian untuk UN, Bu? UN ini adalah rumus permanen bagi barisan aritmatika jika ditemukan beda yang konsisten. Oh, nggih. Jadi kalau Ibu ingin pakai rumus ini, tentukan dulu apakah dia barisan aritmatika dengan beda yang konsisten. Maksud Beda saya, konsisten. beda yang konsisten itu Ibu Sama. tiap loncatnya dia sama. Sama, nggih. Ada juga Bapak Ibu ya yang barisan aritmatika tapi bedanya itu B-nya nggak konsisten. Jadi selisih 2, nanti loncat lagi loncat 4, loncat lagi loncat 6 gitu. Itu polanya nggak konsisten artinya. Nggak bisa pakai rumus ini Bapak Ibu. Berarti sudah beda lagi Bu. Iya. Jadi rumus itu harus ditentukan kita sendiri. Dengan cara mencoba opsi seperti yang sudah saya jelaskan dulu pernah ya. Nanti kalau masih ada waktu minta rumus untuk yang tidak. Ya Bu, contoh soal. Nggak ada rumusnya untuk itu. Ini kita sesuaikan dengan opsi yang diberikan soal, dicobakan, dimasukkan gitu. Iya. Saya mau nanya Bu. Yang U1 itu kenapa kita ambil min 9 dan U2 itu kenapa kita ambil min 5? Apa alasannya Bu? Oh iya, berapa 100? Barisan bagus. Bagus. Kita ngitungnya dari sini bagus. Sebentar Bapak Ibu, sebentar di mute dulu. Kenapa kita pakai U2, U1? Ini kan urutannya U1 ya. U2, U3, U4 ya kan? Ya. Nah, U1 ya lurusnya min 9, pasti suku pertama. U2 ya suku kedua setelah itu. U3 ya suku setelahnya lagi. U4 ya ada di angka 3. Jadi urutan keberapanya gitu, Pak. Iya, Bu. Paham. Kalau nanti ada U5 kira-kira yang di sini angka berapa? Urutan kelimanya. 7. Nah, nanti ada 11. Ada 14, 15, ada 19. Nah, katanya soal itu ada 291.
Nah, kita kan nggak mungkin ngitung ngejir 11, 15 tambah 4, 19 gitu ya. Iya, Bu. Dan Karena 291 ini ada di urutan keberapa gitu maksud soalnya Bapak Ibu. Ada di U keberapa, kita nggak tahu ya. Kita anggap N gitu maksudnya. Berarti menambah-menambah ceritanya kan, Bu? Iya. Timbang menambah-nambah manual, mending kita pakai rumus. Ya. Nah, U4 itu ada suku ketiga. Nah, ini urutan keempat maksudnya Bapak Ibu. Berarti yang 7 tuh U5 kan, Bu? Yang 11 tuh U6. Iya, urutan kelima angka 7, urutan keenam angka 11 gitu maksudnya. Nah, untuk membuktikan bahwa dia memang benar-benar aritmatika, caranya yang tadi tuh Bu Debi ya. Iya. U di depannya dikurangi U di belakangnya. Iya. Jadi U berapa? U2 dikurangi U1. Yang saya apa, Bu? Yang tidak saya paham tuh, Bu, yang 4N tuh, Bu, yang pertama, Bu, rupanya yang di atas itu kan, Bu? Yang mana, Bu? Ya, 4N tuh, Bu. 4N. UN, Bu. UN, bukan N. Bawahnya, Bu, bukan di bawahnya isinya tadi, Bu, jalan tadi. 4N itu 4 kali Nah, N. yang pertamanya saya nggak ngerti, rupanya yang di atas baru saya paham, Bu, itu maksudnya. Yang dalam kali. Karena waktu itu saya sudah pernah menjelaskan ya, Bapak. Jadi saya langsung ke sini gitu. Saya baru gabung, Bu, jadi belum paham. Tadinya saya nggak nyambungnya, Bu, yang 4N ini, Bu. Nah, yang 4 tadi saya nggak nyambung, rupanya yang diambil kan, Bu, min 5 tuh dikurang min 9 hasilkan 4. Nah, dari situlah baru saya paham, Bu. Tadinya saya masih mengambang. 4 ini kok dari mana datangnya? Itulah, Bu. Nah, oh iya, benar Bu Debi, benar. Jadi untuk mencari beda atau selisih, pasti suku di depannya dikurangi suku belakangnya gitu. Suku depan itu kan U2, suku belakangnya pasti U1. Jadi U2 saya kurangi U1. U2 itu apa? Urutan kedua. Angka yang ada di urutan kedua gitu. Iya, jadi iya tadinya kan, Bu, kok ada 4 yang jawabannya 291 tuh sama dengan min 9 ditambah N dikurang dalam kurung N dikurang 1 dalam kurung detik kurung 4. Itu yang saya nggak paham pertamanya, Bu. Saya ingat lagi rumus min 9 5 dikurang min 9 hasil 4. Berarti itu ini pindahkan ke bawah. Itu baru nyambung, Bu. Iya Bu Debi, saya minta maaf, saya lupa tadi untuk menjelaskan ini. Iya Bu, itulah kok dari mana datangnya 4, pada soalnya nggak ada 4, itulah maksudnya Bu. Iya, saya kurangi, jadi saya pikir U3 sudah tahu untuk mencari beda ya, selisih. Jadi U3 dikurangi U2. Bisa lagi, pakai U berapa Bapak Ibu? U di depannya lagi, U4. Dikurangi U3. Pasti adiknya, adik kelasnya yang dikurangi ya urutannya. U4-nya berapa kita masukkan, pasti nanti hasilnya sama. 3, Bu. U4-nya itu 3, Bu. 3, Bu. Dikurangi min 1. Berarti hasilnya dikurangi min 1. Sama ya? Iya, Bu. Sama. Tadinya jadi itu Bu, kok 4-nya kok dari mana datang 4 ini? Ku bilang gitu Bu perasaannya. Rupanya yang di atas itu dipindahkan ke bawah. Iya, Ibu bisa mencoba untuk 3 suku untuk mengecek konsisten enggaknya gitu. Tapi udah bisa dilihat sekilas gitu dia loncat berapa gitu ya istilahnya. Loncat berapa. Bu. Baru kalau kita sudah tahu sampai selisih ketiga dia tetap selisih 4, berarti sudah positif, dia aritmatika pakai rumus yang permanen ini gitu Bapak Ibu. Misalnya ada barisan, ada 2, kemudian 4, 8, 14, ini gimana Bapak Ibu? Apakah ini barisan aritmatika?
kelipatan, Bu. 2, 4. 2, 4, 8, 16. Itu namanya barisan. Kan kali 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Iya enggak. 8 kali 2 enggak. 14. 4 kali 2 kali 2. Bukan, Bu. Bukan aritmatika, Bu. Bukan. Bukan aritmatika, Bu, karena selisihnya antara suku kedua dengan suku ketiga dengan suku kedua tidak sama dengan beda suku kedua dengan suku pertama. Kalau menurut ibu-ibu yang lain gimana, bapak-bapak juga? Iya, sama, Bu. Beda antara suku ketiga dan suku kedua. Apa ini tadi yang dibilang Ibu Dewi tidak ya? Bedanya tidak konsisten. Menghentikan Allah. Iya, jadi Apa yang ini susah? bedanya nggak konsisten ya. Seperti ini yang saya maksud tidak konsisten. Tapi bukan berarti ini geometri, Bapak Ibu. Ini hanya aritmatika dengan pola bertingkat. Jadi polanya 2 ditambah 2. Ya. Kemudian 4 ditambah 4. Kemudian 8 ditambah 6. Lalu nanti 14 ditambah berapa? 8, Bu. 8. Nah, Ibu bisa menebak polanya. Iya. Jadi seperti itu. Itu adalah pola bertingkat. Meskipun B-nya itu berbeda loncatnya, ya kan? Tapi di pola kedua, coba kita lihat pola dia kedua, Bapak Ibu. 2 ke 4 loncat berapa? 2. 2, Bu. 2. Oke. Kemudian 4 ke 6 loncat berapa? 2 lagi. Kemudian 6 ke 8? 2 juga, Bapak Ibu. Artinya ada suatu pola di titik tertentu yang dia konsisten. Jadi dia masih tetap aritmatika. Ya, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Jadi kita harus cari, Bapak Ibu. Meskipun dia polanya bertingkat, tapi pola selanjutnya itu apakah ada hubungannya? Oh iya benar, ini konsisten di pola kedua. Karena di pola pertama dia memang nggak konsisten. Ada 2, 4, 6, 8. Tapi hubungannya apa? 2 ke 4 nantinya selisih 2. 4 ke 6 juga loncat 2. 6 ke 8 juga loncat 2. Ini masih aritmatika. Hanya saja bedanya kita tidak bisa pakai rumus yang UN ini, Bapak Ibu. Nggak bisa pakai ini. Karena bedanya di pola pertama itu sudah nggak konsisten. Jadi kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang nah, yang ini kita harus mencari lagi sesuai dengan opsi. Misalnya, tentukan rumus suku ke N-nya misalnya. Itu nanti ada di opsi A. Misalnya, 2N plus 1. Kemudian B, 2N plus 2. C, 2 atau N plus 2. Nah, Ibu nanti memasukkan caranya ke sini. Di opsi ini. Memasukkan satu per satu. 2N plus 2 di opsi A. Kita coba opsi A misalnya ya. Opsi A. Rumusnya 2N plus 1. Nah, kita masukkan angkanya. Ini kita hilangkan ya. Yang suku pertama ini ya, yang hitam ya, yang 2 ya. 2, 4, 8, 14. Berarti 2 N1. Suku pertama U1 sama dengan 2 kali 1 ditambah 1. Berapa? 2 kali 1? 1, 3. 3 berarti ya. Nah, Ya, Bu. 3. U1-nya ini 3. Kita cocokkan apakah urutan pertama itu angka 3?
Tidak. Bukan. Berarti bukan opsi A gitu maksud saya Bapak Ibu. Jadi jika tidak konsisten bedanya berarti kita harus mencoba semua opsi dengan cara dimasukkan satu persatu. U1 dimasukkan, U2 juga dicoba pada rumus opsi A gitu ya. Mencoba semua opsi. Seterusnya sampai E. Gitu caranya. U2 juga sama. Kita masih pakai rumus opsi A ya. N-nya diganti 2. Ditambah 1. Nah, kenapa di sini N-nya saya ganti 2? Karena di sini U2. Ngikuti. Urutan keberapa berarti N-nya juga ngikuti. Kalau U1 ya nanti N-nya diganti 1. 1. Gitu ya. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 5. Apakah suku keduanya atau urutan keduanya angka 5? Tidak. 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 Berarti rumus ini jelas-jelas salah karena tidak sesuai. Jangan pilih yang A. Pertanyaannya seperti ini memang. Tentukan rumus suku ke N-nya gitu. Dari barisan yang 2, 4, 8, 14. Kemudian kita coba lagi opsi B, gitu seterusnya sampai ada yang cocok, gitu Bapak Ibu. Gimana? Bisa dipahami ya? Cara menentukan ini, beda. Ya, bisa. Sudah paham ini, Bu. Ya, udah. Ya, Kemudian, lanjut dulu Ibu. tadi yang Ibu katakan rumus yang tidak konsisten gimana Bu? Tergantung opsinya berarti Bapak Ibu ya. Bu. Ini saya hapus ya. Nah, ini saja. Nah, jika diketahui beda yang konsisten, maka rumus permanennya seperti ini. UN sama dengan A plus N-1B. Itu. Oke, barisan oke. Ada lagi yang ditanyakan barisan aritmatika, Bapak Ibu? Satu lagi, Bu. Ya. Lebih mematangkan. Nggak apa-apa, Ibu. Iya, nggak apa-apa kan kita belajar. Iya, Ibu. Masih lama ini UP-nya, Bu. Takutnya nanti lupa. Iya, Bu. Nggak apa-apa kok. Kenapa, Ibu? Yang mana? Minta diberikan soal lagi, Bu, tentang ini. Oh, contoh soal lagi. Iya, iya, Bu. Oh, ya. Sebentar lagi setelah pembahasan yang UP Oktober ya, kita langsung ke deret lagi ya, barisan aritmatika. Iya, Bu. Kan belum pernah UP, Bu. Oh iya, iya. Iya, Bu. Nanti aja, Bu. Lanjutkan aja ini dulu, nanti baru dibahas lagi, Bu. Iya, benar, Bu. Iya. Oke, ada Wahyu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Saya ngikut. Ada matematika lagi di nomor 110. Ini diagram Bapak Ibu ya. Ada Vina, Gary, Henny, dan Iqbal. Berlangganan provider telepon yang sama. Setiap bulan mereka banyak menggunakan telepon. Data penggunaan panggilan telepon keempat orang tersebut pada bulan September ditampilkan pada diagram datang berikut. Nah, ini diagramnya Bapak Ibu. Apakah terlihat jelas? Jelas. Jelas. Nah, Vina ini berapa jam Bapak Ibu? 25. 25 jam. Kemudian si Gary 20 jam. 20 jam. Ya, oke. Kemudian si Henny berapa? 13 apa? 13. Kemudian Iqbal nggak tahu berapa? 14 atau 13 nih, Bu. Nah, tapi di situ ada keterangan di soal. Nah, di sini saya belum menambahkan. Total pembiayaan selama bulan September adalah 240.000. Jadi totalnya bayar mereka 240.000.
Kemudian harga tarif ya, kalau telepon ya. Tarif per menit itu katanya Rp50, Bapak Ibu. Nah, gimana kita carinya si Iqbal ini? Nah, si Iqbal gimana caranya? Ya, gimana, Bu? Nah, coba. Yang harga per menit itu kita jadikan jam aja langsung. Enggak, per menit dulu, Bapak. Karena totalnya ini 240.000 ini menitnya nggak sama nantinya per orangnya gitu. Kita kan dari orang Iqbalnya ini, Pak. Kita jadikan menit dulu ini 25 jam. Berarti kalikan 60 menit. Karena tarifnya per menit itu di total 240. Itu ukuran menit, Pak. Jadi 25 kali 60. 1.500. 1.500 menit. Kemudian ini juga kalikan 60 menit, Bapak Ibu. Berapa? 1.200. 1.200. Kemudian sama 60 menit. Berapa? 780 menit. Nah, setelah pemakaian per menit udah diketahui, baru kita kalikan tarifnya Rp50 per menit. 1.500 kali 50. 75.000. Nah, jadi Vina itu menghabiskan 75.000 uang, ya. Kemudian si Gary berapa? 60.000. 60.000. Kemudian ini berapa? 780. 39.000. 39.000. Ya, 39. Udah habis. Nah, padahal total dari keempatnya adalah 240.000. Ini X ya, X ini punya Iqbal. Nah, ditambah X. Ini harus 240.000. Gitu, Bu, ceritanya. Nah, udah kita ada titik terang nih mau nyari punya Iqbal. Setelah dijumlah itu harus 174.000. Kira-kira punya Iqbal ini berapa? 66.000. 66.000. Benar. Jadi Iqbal ini menghabiskan 66.000 untuk telepon. Nah, yang ditanya ini kan untuk 1 bulan pembayaran, Bapak Ibu ya. Yang ditanya jamnya, Iqbal itu habis berapa jam katanya, diagramnya ini. Nah, ini kan harga sebulan punya Iqbal, ya. Baru kita apakan jamnya, dibagi berapa berarti? Bagi 60. Lama pemakaian Iqbal 66.000 dibagi 50 rupiah. Dibagi 50 dulu, baru bagi 60. Nah, benar. Dibagi 50 berapa, Bu? 320. Ya, 20. 1.300. 3.300. 3.300. Nah, 3.300 menit. Berarti 3.300 menit itu berapa jam? Dibagi 60 ya.
Oh, salah bukan. Salah, Bu. 1.320, Bu. 320. 1.320. 320. Dibagi 60 menit. 60. Berapa jam? Dapatnya 22. 22 jam. Nah, ini yang dia mau. Iqbal itu pemakaiannya 22 jam. Pada grafik kan ditanyakan Iqbal itu berapa gitu. Tanda tanya kan. Kalau yang lain sudah ada warnanya ya. Iqbal itu yang ditanyakan, dia pemakaian berapa jam sih? Berarti nanti grafiknya Iqbal di sini, di antara 20 sampai 25 grafiknya. 22 jam. Sudah ketemu Bapak Ibu. Jadi caranya seperti itu. Harus cepat ngitungnya ya, karena agak lama ini. Panjang sekali. 22 jam selama 1 bulan pemakaian teleponnya. Oh, ini nggak masalah, tinggal kali-kali aja ya, perkalian. 113 ada lagi matematika, tapi nggak ngitung Bapak Ibu. Ini segitiga. Tadi jawabannya apa, Bu? Nggak ada Ibu. Opsinya nggak terlihat, tapi di sini ini kan hasil SS Bu ya. Opsinya tuh nggak terlihat, hanya yang ditanda tanya ini si Iqbal. Jadi perkiraan saya opsinya itu adalah menanyakan Iqbal itu berapa jam pemakaian selama sebulan. Ini caranya seperti itu. Bu Dewi. Ya. Ini apa, ada teman yang dari Mekah Bu nelpon. Bisa nggak kita video call sama-sama bilangnya Bu? Pakai link Zoom-nya Bu Susi aja Bu. Bisa nggak gabung dia? Nggak, dia tuh mau berdoa bilangnya sama-sama Bu. Oh ya, berarti kita harus keluar Zoom ya Bu. Harus ini. Bukan, langsung aja dari Zoom ini bisa. Suruh dia gabung ke Zoom ini. Iya, makanya link Zoom-nya Bu Susi aja. Oh, kirim link Zoom ini aja sama dia Bu. Kirim link. Iya, kirim Zoom-nya aja ke dia Bu Debi. Nggak apa-apa. Yang dari Bu Susi, Bu Debi, kirimkan. Ya barusan nelpon dia Bu, kan nelpon sama Debi Bu, bilangnya kan suruhnya berdoa kan. Kalau bisa Bu, minta dari grup aja kita sama-sama Bu, biar kita berdoa sama-sama di makam Nabi bilangnya Bu. Kayak gitu tadi Bu barusan. Iya Bu, nggak apa-apa. Disambungkan aja. Linknya disambungkan Bu, linknya dikirim. Iya, berarti penampilan Ibu ini tutup aja dulu biar nampak kawan semua. Rinding saya. Ya, oke. Oh ya. Sudah masuk dia Bu? Belum? Tunggu dulu Bu, saya telepon dulu Bu, sudah gabung sama grup Bu. Enggak. Kirim dulu Bu, linknya kirim langsung sana. Dibagikan. Bu siapa Bu? Ibu Fatul Jannah itu Bu, yang Fatul Jannah itu. Ada, saya kirim ke Bu Fatul Jannah. Iya. Katanya lagi di Madinah. Iya, itulah barusan dia nelpon Bu sama Debi Bu. Ini Bu makam Nabi, bilang ditengoknya sama Debi Bu. Nggak aktif pula dia Bu. Nggak nyambung Bu Debi? Iya, nggak aktif Bu nomornya Bu. Lanjut aja dulu Bu Dewi, nanti saya telepon dulu kan, nanti kalau udah nyambung baru saya bilang lagi.
itu memang. Iya, Bu. Paham. Gitu. Apa aku nggak paham? Ya ini ya. Kita lanjutkan. Jadi ini 22 jam ya punya si Iqbal. Halo, Assalamualaikum, Bu. Ini dibilang Ibu tuh gabung sama bimbel, Bu. Nanti di situ kita sama-sama doa, Bu. Bisa, Bu? Suruh masuk Zoom. Masuk sama bimbel yang dikirim sama Bu Asi. Linknya sudah saya kirim. Iya, link udah dikirim sama Ibu tuh. Iya, Bu. Disuruhnya masuk gabung dulu, nanti baru situ kita apakan bilangnya. Terima kasih, Bu. Yup. Assalamualaikum. Sambil nunggu ya Bapak Ibu ya. Udah gabung ya, Bu? Udah masuk, Bu Fatul. Belum. Backgroundnya di mana nih? Membuang punya saya nih backgroundnya. Backgroundnya. Backgroundnya dibuang biar kelihatan makam Rasul. Iya. Ya Allah. Ya Allah. Dipilih Bu, background virtual dinonaktifkan. Background virtual di bawah, di sebelahnya ini tanda video segitiga kecil, diklik. Video segitiga. Ya kan ada choose virtual background. Nah itu diklik virtual backgroundnya, kemudian dinonaktifkan. Belum nggak ketemu Bu. Titik tiga. Ya Bu, tidak ada. Kami punya yang ketiga itu share, Bu. Tulisan share. Dekat gambar video ada panah kecil, Ibu lihat. Iya, panah kecil nih, Pak. Sudah terlihat. Ya. Ya, sudah terlihat Bu Fatul. Sudah. Allah. Nah, Gabriela. Bagus dipimpin semuanya. Iya, pimpin doanya. Doa kita, doain tempat makan. Orang tuanya Bu Dewi juga. Di sini depan makam baginda Rasulullah. Semoga semuanya bisa bertamu ke sini secepatnya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Kita ini dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Amin. Amin.
Ya anak sedih itu sih dah. Iya, Ibu Fatul Jiannah. Ibu Fatul Jiannah yang di Makkah. Doakan Bu Fatul ya teman-teman agar Iya, punya gambaran yang jelas itu Bu. Itu udah di eta itu makam Nabi. Di makam Nabi. Aja tempat IP. Amin. Besok saya melaksanakan umroh ke Mekah. Doakan semoga selamat di perjalanan ya. Iya, Bu. Amin. Terima kasih sudah memberi kesempatan pada kami dan juga teman-teman yang lain menyaksikan langsung ibadah Bu Fatul juga. Semoga lancar di sana. Selamat sampai. Amin. Ya. Amin ya Mbak. Terima kasih Bu Fatul. Ya, langsung ya. Ini sudah datang polisi. Ya. Sudah. Ulun pamit dulu. Nanti kalaunya sudah sampai Mekah di muka Ka'bah nanti saya hubungi lagi. Iya Bu, kami makasih banyak Bu. Kalau mau melihat-lihat dulu, nah. Aja Bu, kami Masjid Nabawi. Ya Bu. Semoga semuanya bisa jadi tamu Allah secepatnya. Amin ya Bu. Soalnya ini syapnya laki-laki, jadi perempuan nggak bisa. Makanya tadi diberi kesempatannya sebentar aja. Khusus syap laki-laki. Aku bisa berbincang apa? Mama teraja aku komputer nih. Nah nanti, itu kan, kalau kita sama jadi. Doakan kita Ibu, biar kita lulus. Amin ya Allah Bu. Amin. Kalau mau melihat di dalam bisa Masjid Nabawinya mau nanti di dalam ya ulun cari sab perempuan dulu bisa masuk ke dalam situ kalau mau lihat Masjid Nabawi di dalamnya. Ulun cari gerbang pintu untuk perempuan, di sini sab laki-laki. Lewat sini. Bisa laki-laki di sini. Jadi kita mengeliling dulu di makam Baginda Rasulullah itu tadi stafnya laki-laki. Jadi untuk perempuan
jadwal masuk ke Raudah itu pagi jam 6. Kalaunya habis isya boleh perempuan masuk, cuman itu tadi bergilir. Harus pakai aplikasi, ada aplikasinya dari sini, dan aplikasi ini kita dapatkan misalnya hari ini kita bikin, 2 minggu yang akan datang baru bisa masuk digunakan. Jadi kalau malam itu bisa menyelinap sama dengan orang Arab. Jadi kita pakai baju hitam, pakai cadar, bisa masuk. Gak apa-apa kalau masuk, halal-halal katanya. Tapi asal jangan kelihatan polisi perempuannya. Soalnya ketat. Masuk ke dalam. Kamu kan. Itu sari. Nggak kata sing itu. Jatah masuk ke Raudah untuk jamaah cuman 1 kali. Kalau mau lebih ya tadi malam ikut orang Arab, ikut orang sini. Kalau orang sini bebas dia kalau masuk Raudah. Di sana museumnya. Museum Assalam. Nah, kita masuk ke SAP perempuan. SAP perempuan. Boleh masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Masya Allah. Masya Allah. Boleh tunggu ulun duduk. Boleh berdoa lagi di sini masing-masing. Bismillah.
Ambil banyak kena sudah minum ini karena kita wudhu pulang keluar. Dan sembahyang masjid terus dia berdulunya. Kadang lu di sini dulu. Pian sembahyang dulu kami nunggu. Kita kan sampai maghrib lah. Ya. Di sini baru jam 5, Bu. Baru selesai sholat asar. Jam 4. Salah. Baru selesai sholat asar sih tadi. Ini jam-jam. Jadi kalau di Madinah yang di luar sana itu bukan air jam-jam. Air jam-jamnya adanya di dalam masjid. Jadi kalau ke sini, kalau mengisi botol jangan yang di luar. Masuk aja ke dalam masjidnya. Yang di dalam masjid jam-jamnya asli. Kalau yang di luar itu air minum biasa. Jadi setiap lorong ada gentong-gentong air jam-jam ini. Nah, jadi semua jamaah membawa pakai botol soalnya kan kita dibatasi kan bawa air jam-jam pulang nanti. Jadi ya dibuatlah dalam botol-botol kecil biar bisa berbagi nanti di kampung. Nah, ini dimasukkan ke dalam botol-botol. Halal. Nggak dimarahin. Halal. Assalamualaikum, Bu Patul. Ya, nggih. Bu, kalau Ibu ke makam Raudhah Rasulullah, kalau Ibu pijak karpet warna hijau ya, Bu. Minta ya, Bu, sebut nama kita yang di reteker UP ini biar lulus ya, Bu. Semua, Bu. Sama, Bu. Semuanya, Bu. Insya Allah. Insya Allah. Semoga malam ini dimudahkan kayak malam tadi. Bisa ke Raudhah. Bu, semua nama Bu Fatul, semua nama yang ada di grup kita, Bu ya, tolong Bu ya. Ya, tadi sudah sudah saya bacakan titipan salam, hajat kita semuanya sudah nama-namanya sudah dibacakan. Nama saya Bu Fatul, sekalian 4 kali saya ikut akhir Bu Fatul. Bu, semoga kalau kita lulus bisa ke sana langsung, Bu. Amin ya Allah. Amin. Doakan Bu. Semoga amin ya rabbal alamin. Proses. Kalau Ibu udah nyampe ke Mekah besok Bu ya, kabar sama kami Bu ya. Ya, saya pamit, nggih.
Iya Bu, makasih banyak Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Doanya Bu. Terima kasih Bu. Doakan kami Bu Bahkan bisa supaya kesana nanti dengan Supri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga doa-doa kita diijabah dan semua maksud dan tujuan kita juga tercapai. Dan intinya, khususnya untuk para retaker UP ini, agar dapat lulus dan yang akan ujian UP semuanya lulus. Amin. Amin ya Allah. Dan juga kita berdoa semoga kita dapat menginjakan kaki ke rumah Allah kan Bu. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Untuk malam hari ini Bu Dewi tadi sudah berpamitan. Beliau mau ke rumah sakit lagi karena akan mengunjungi orang tuanya ya, ibunya di sana, mau untuk menunggu ya, menginap di sana. Bu Dewi ini luar biasa sudah menyempatkan diri untuk pulang dulu untuk menemani teman-teman semua dalam pembahasan soal. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat untuk teman-teman semua, dan kita berdoa dan terus berdoa, belajar tidak lupa, soal-soal yang telah diberikan juga terus dibaca. Mudah-mudahan tujuan kita untuk lulus UP ini segera terlaksana ya, dan kita akan menikmati hasilnya dengan bersama-sama. Untuk malam hari ini saya cukupkan. Selamat beristirahat untuk teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Susi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ya.